Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kebagian ini memberikan kuliah online ya, kuliah daring yang akan membahas tentang cekaman kelebihan air. Jadi pada kuliah sebelumnya barangkali sudah saudara-saudara sekalian mendapatkan bahwa tanaman itu di dalam proses pertumbuhannya sangat membutuhkan air. Karena apa? Karena air merupakan bagian terbesar dari tanaman itu sendiri. Apa dampaknya apabila terjadi kekurangan air? Nah, minggu yang lalu barangkali sudah dijelaskan oleh Prof. Toto. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah bagaimana tanaman kalau mendapatkan kelebihan air. Ya, seringkali kelebihan air ini menjadi masalah, terutama pada daerah-daerah yang misalnya di sepanjang aliran sungai, di mana seringkali tanahnya itu becek, ya, kemasukan air sehingga merendam berbagai tanaman yang ada di sekitarnya. Baiklah, kita mulai dengan batasan-batasan yang akan kita hadapi pada kuliah ini. Tanaman akan mengalami cekaman apabila yang pertama adalah apabila terjadi defisiensi air, atau tanaman akan mengalami cekaman apabila tanah dalam kondisi tergenang. Artinya air melebihi kondisi kapasitas lapang. Kita ingat bahwa kondisi kapasitas lapang itu menunjukkan bahwa di dalam tanah yang terdiri dari berbagai bagian dari tanah, diantaranya ada pori-pori tanah. Nah, jadi kondisi kapasitas lapang itu tanah masih memiliki pori-pori tanah, di mana pori-pori tanah ini terisi oleh gas, terutama oleh oksigen. Nah, jadi dalam kondisi tergenang ini potensi airnya itu maksimal. Ya. Jadi pori-porinya tidak ada lagi terisi atau tidak terisi oleh O2, namun terisi oleh air. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pada ruang pori tanah terisi air, bukan terisi oleh O2. Itu batasan kondisi tergenang. Nah, hal ini memicu stres. Di awal-awal kuliah barangkali sudah dijelaskan ada istilah stres primer dan ada pula istilah stres sekunder. Nah, kondisi tergenang ini atau kelebihan air ini pada tanaman memicu stres sekunder. Jadi bukan secara langsung kelebihan air ini mempengaruhi tanaman. Ya. Nah, dengan demikian karena timbul stres sekunder, dan stres sekunder ini akan memicu terjadinya kelayuan pada tanaman.
Stres sekunder itu diakibatkan karena keterbatasan atau tidak adanya O2 di dalam tanah. Menurut Levitt ini menyebutkan bahwa flooding itu adalah kelebihan air, kebanyakan air, tidak dapat menimbulkan stres primer, tapi dapat mempengaruhi tanaman karena terjadinya stres sekunder yang diimbas oleh flooding, yaitu kekurangan O2. Layu yang diakibatkannya itu bukan karena kekurangan air, tetapi bukan kekurangan air, tetapi kelebihan air. Nah, ini biasanya kalau layu itu kan kurang air. Ya, tapi ini adalah layu yang diakibatkan akibat stres sekunder itu karena stres sekunder dipicu oleh kelebihan air. Bagaimana efek flooding sebagai stres sekunder itu? Itu mengakibatkan terjadinya defisit ion. Air berlebih tanpa lapisan kedap air akan berperkolasi ke bawah, selanjutnya akan melindihara mineral dan metabolit intermediat esensial dari akar. Nah, jadi kalau tanah itu tidak memiliki lapisan yang kerasnya, yang kedap air atau hadpannya, maka air akan berperkolasi menuju ke bawah, dan dengan air ini akan membawa unsur-unsur hara mineral, metabolit intermediate dan lain sebagainya ke dalam akar. Alhasil ini akan menyebabkan terjadinya defisit ion. Nah, berikutnya adalah flooding ini akan mengakibatkan terjadinya defisit O2. Ya, tadi defisit ion, sekarang terjadi defisit O2. Kelebihan CO2 dan etilen. Jadi kekurangan O2, kelebihan CO2 dan etilen bila terjadi atau bila terdapat lapisan kedap air. Jadi air itu ngendong di dalam tanah, tidak berperkolasi ke bawah, ya, tapi di daerah sekitar situ saja. Ini air yang tertahan ini akan mengubah fase gas menjadi fase cair. Nah, kemudian efek apalagi yang ditimbulkan? Terjadi defisit air dalam tubuh tanaman. Padahal kalau kita lihat, tanaman itu kan tumbuh karena malah airnya banyak, namun dia mengalami defisit air. Mengapa? Karena penyerapan air oleh akar terganggu. Nah, ini sebagai gambaran umum saja bahwa komposisi udara yang normal itu O2-nya 20% kurang lebih, N2-nya 80% dan CO2-nya adalah 0,03%. Jadi yang lainnya itu berkisaran saja bagaimana komposisi udara normal. Beberapa istilah yang sering muncul berkaitan dengan defisit O2 ini, ada yang disebut sebagai anoksia. Ini diartikan sebagai defisit O2. Jadi dalam arti tidak tersedia sama sekali O2 molekuler. Apa akibatnya? Respirasi berubah. Karena nggak ada O2, respirasi dari respirasi aerobik menjadi respirasi anaerobik.
Kemudian istilah yang berikutnya adalah hipoksia, di mana ini juga diartikan sebagai defisit O2, tetapi dalam arti tersedia dalam jumlah di bawah normal. Ya, jadi hipoksia ini dalam keadaan normal O2-nya yang tersedia. Nah, tanaman mampu melaksanakan pernapasan aerob, tapi lamanya terbatas selama ada O2-nya saja. Ya, karena sudah habis tidak dapat melakukan pernapasan. Nah, juga ada hal-hal yang bisa menginduksi terjadinya kekurangan O2 ini. Misalnya penggunaan PEG, polyethylene glycol. Itu yang memicu atau menyebabkan terjadinya stres osmotik yang meningkatkan stres defisit O2 karena menurunnya solubilitas O2 di dalam lautan PEG. Jadi kalau lautan PEG kita berikan untuk sebagai media dalam tanaman, ada media dalam tanaman PEG-nya, maka ini PEG ini akan menurunkan solubilitas O2. Strain langsung sekunder yang terjadi di dalam sel karena defisit O2 adalah menurunnya nisbah OR, oksidatif reduktif. Jadi nisbah oksidatif reduktifnya yang segera mengimbas strain tidak langsung sekunder, yaitu apa? Penurunan laju respirasi aerobik. Kedua faktor akan mempengaruhi potensial membran. Nah, ini kaitannya dengan kekurangan atau defisit O2. Nah, kerusakan yang terjadi akibat defisit O2 itu apa? Terjadinya pengaruh terhadap pertumbuhan. Jadi bloating, kelebihan air, menyebabkan terjadinya defisit O2, kemudian mengurangi pertumbuhan akar dan pucuk, tanaman jadi kerdil, klorosis, penghambatan perkecambahan, pembengkakan bagian sambungan akar dan batang. Nah, ini adalah kerusakan akibat adanya defisit O2. Pengaruh kerusakan akibat defisit O2 yang lain itu pengaruhnya pada morfologi dan ultrastruktur loading. Jadi ultrastruktur loading menyebabkan perubahan morfologi. Misalnya pelebaran daun, apikal dominan, perubahan struktur organel, dan ultrastruktur akar. Nah, apabila terjadi defisit O2-nya lebih dari 24 jam, ini akan mematikan. Ya, tentu saja kalau seperti kita ketahui bahwa O2 ini ambil bagian di dalam proses respirasi. Kalau tidak, pada respirasi itu adalah untuk mendapatkan energi. Jadi kalau tidak ada dua, maka energinya akan tidak ada tuh. Kalau tidak ada berarti energi tidak bisa kita manfaatkan. Ya, kalau tidak ada, sehingga kita lemas, layu, dan akhirnya akan mematikan. Nah, bagaimana sekarang pengaruhnya terhadap metabolisme? Yang pertama adalah terhadap fotosintesis. Tanaman sempat, ya, bila ditanam pada O2 kurang lebih sekitar 4%, ya, jadi kandungan O2-nya kurang 4%, maka akan terjadi penurunan fotosintesis. Pada kedelai, fotosintesis tidak terganggu, namun aliran asimilatnya dari daun ke akar menjadi menurun. Jadi asimilat yang dihasilkan akan disebarkan ke seluruh bagian tanaman dan terutama ke akar,
ini akan terjadi penurunan aliran asimilat. Pengaruh terhadap metabolisme yang lain adalah pada respirasi. Jadi karena respirasinya kekurangan, tidak ada O2, maka terjadi akumulasi produk yang meracun, yang bisa meracun tanaman itu sendiri. Misalnya pada Phaseolus vulgaris, defisit O2 kurang lebih 24 jam, maka akan terjadi akumulasi piruvat, alkohol, dan laktat. Demikian pada wheat dan rye. Peningkatan glikolisis akan menimbulkan peningkatan glikolisis dan terjadi akumulasi piruvat, laktat, dan etanol. Nah, ini yang akan bersifat racun bagi tanaman. Pengaruh terhadap metabolisme yang lain yaitu terbentuknya sitokinin di akar dan pengangkutan ke pucuk menjadi berkurang. Apa konsekuensinya? Akan terjadi klorosis daun. Bagaimana sekarang ketahanan terhadap defisit O2 ini? Ini apa yang terjadi perbedaan antara yang tahan dan rentan. Pada yang tahan ini pertumbuhan pucuk lebih besar. Juga pertumbuhan akar lebih baik, terutama pada spesies biji-bijian. Ya. Nah, jadi kalau yang rentan, pucuknya tidak sebesar yang tahan, akarnya juga demikian. Kemudian hal yang lain dari ketahanan defisit O2 ini adalah bahwa ketahanan terhadap kekurangan O2 ini berbeda pada organ tanaman pada setiap tanaman. Jadi ketahanan defisit O2 ini, tanaman tahan atau tidaknya, sangat dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhu, maka makin menurun ketahanannya. Jadi ketahanan defisit O2 ini bisa dilakukan melalui avoidance dan toleran. Jadi avoidance tidak akan saya bahas kembali karena mungkin ada sudah mendapatkan pada saat kuliah minggu sebelumnya. Demikian juga apa yang disebut dengan toleran. Nah, sekarang avoidance terhadap defisit O2 seperti apa penghindarannya? Tanaman tidak mampu melakukan avoidance defisit O2 dengan mencegah stres. Jadi tanaman tidak bisa menghindari defisit O2 untuk mencegah stresnya. Ya. Namun avoid stress O2 dilakukan dengan cara lain. Jadi penghindaran O2 dengan cara lain. Misalnya dalam medium akar dengan cara mengangkut O2 dari udara di atas tanah ke akar melalui ruang antar sel parenkim. Jadi prinsipnya adalah O2 yang diambil bukan di dalam tanah, namun jadi dalam tanah yang banyak mengandung air, ya. Kemudian tanaman mengambil O2-nya itu di atas tanah. Kalau tanah tergenang ya tanah, air, di atasnya air itu. Jadi dari udara. Melalui apa? Melalui ruang antar sel yang disebut sebagai aerenkim. Ya, nah ini ya banyak mengembangkan sikap ini. Jadi aerenkim ini adalah ruang antar sel yang terjadi yang menghubungkan atau merupakan suatu saluran untuk melewatkan
O2 dari udara di atas tanah kepada akar yang berada dalam cekaman kelebihan air. Apabila yang lain, pada menurut akar pohon mampu menggunakan O2 dari NO3 untuk respirasi pada kondisi aerobik. Jadi NO3 ini dipecah. Nah, ini tanaman akar ini mampu untuk memecah NO3 yang ada untuk respirasinya, sehingga respirasinya berlangsung pada kondisi anaerobik. Sekarang tadi sudah saya katakan ada avoidance dan tolerance. Nah, bagaimana sekarang yang disebut toleran terhadap defisit O2 ini? Bila kekurangan atau bila kerusakan oleh defisit O2 ini disebabkan oleh respirasi anaerobik yang menimbulkan akumulasi senyawa toksin. Jadi misalnya terjadi NO3 menjadi NO2. Maka toleransinya adalah melindungi terhadap terjadinya akumulasi toksin, strain dan atau toleran terhadap akumulasi toksin. Jadi tanaman ini mampu mentoleransi adanya akumulasi toksin yang dihasilkan dari kondisi anaerobik tadi. Nah, ini dikatakan sebagai toleran terhadap defisit O2. Nah, sekarang toleran terhadap defisit O2 yang lain. Beberapa mekanisme untuk strain avoidance ini karena terjadinya akumulasi toksin. Yang pertama adalah terjadinya penurunan laju respirasi aerobik karena O2 terbatas. Jadi laju respirasi aerobiknya menurun karena O2 terbatas. Tetapi respirasi masih bisa mendukung kehidupan dalam keadaan normal. Ini terjadi pada rizoma dan akar-akar yang besar. Ya, jadi penurunan laju respirasi baik untuk menunjang kehidupannya. Yang kedua adalah memelihara aparat aerobik tetap normal. Ini ditunjukkan oleh koleoptil padi yang tumbuh pada kondisi anaerobik karena mengandung mitokondrianya yang normal. Jadi mitokondria ini sebagai aparat di dalam menghasilkan energinya. Berikutnya adalah melindungi kerusakan oleh toksin dengan mengganti lintasan PPP daripada lintasan glikolisis yang menghasilkan substansi yang lebih toksik. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan lintasan PPP ini dan lintasan glikolisis itu seperti apa, karena ini diberikan pada fisiologi tanaman biasanya atau biokimia tanaman. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah toleransi terhadap defisit O2 ini adalah akumulasi toksin dapat dicegah dengan menghambat sintesis prekursornya. Jadi sintesis prekursornya yang mengimbas enzim yang merusak toksin dan atau menghambat enzim yang membentuk toksin. Nah, ini toleransi terhadap defisit O2. Nah, ini kita ceritakan bagaimana stres CO2 dan etilen. Tadi O2-nya, sekarang kita CO2-nya. Defisit O2 sering dihubungkan dengan peningkatan CO2
di mana CO2 yang tinggi selalu disertai dengan etilen. Di mana kita ketahui etilen ini adalah zat penghambat pertumbuhan. Nah, kemudian meskipun O2 cukup banyak, kalau ada akses CO2 bisa menimbulkan asetaldehid, etanol, dan piruvat dalam jumlah yang meracun. Disebabkan oleh pengendalian kegiatan mitokondria oleh CO2. Kemudian berikutnya adalah konsentrasi CO2 yang tinggi pada tanaman yang mengalami penggenangan atau tergenang dapat menekan kegiatan enzim katalase, glikolat oksidase, dan nitrat reduktase pada daun. Nah, jadi nitrat reduktase ini banyak juga digunakan oleh di dalam pemuliaan, di dalam memprediksi sebagai indikator tanaman produksi tinggi, ya, untuk menghasilkan produksi. Ini nitrat reduktase banyak digunakan.